Lanjut di episode kedua dari kisah yang berjudul Haruskah Terjadi Padaku. Agar teman-teman tidak gagal paham, silahkan ditonton di episode sebelumnya. Setelah Riko memaksa istrinya Bayu, malam itu Dini pun tak bisa apa-apa. Karena ketika ia berteriak, ia akan malu karena ditahu tetangga sebelah. Maka mau tak mau, Dini dengan terpaksa harus melayani nafsu buasnya Riko. Maka malam itu menjadi malam yang kelam buat Dini. Karena sejak malam itu, Dini merasa sangat bersalah pada sang suami. Dan sejak itulah dirinya mulai stres dengan keadaan itu. Namun semua tangis itu Dini telan sendiri. Karena ia tak mungkin akan ceritakan apa yang telah terjadi padanya. Keesokan harinya, Bayu pun pulang dengan membawa firasat buruk. Hingga mengharuskan ia untuk menanyai sang istri. Sayang, apa ada hal-hal yang aneh terjadi pada dirimu semalam? Tanya Bayu padanya. Saat itu Dini kaget. Namun ia masih tetap merahasiakan semuanya. Dengan menjawab, "Tidak sayang, aku baik-baik saja." Jawabnya walau harus menangis dalam hatinya. 1 minggu kemudian, terjadilah trauma yang begitu dalam pada Dini. Setiap Riko lewat di dekat rumahnya, ia pun tetap terkaget padanya dan langsung menutup pintu rumahnya. Maka pada suatu hari, ketika Riko mendatangi rumah Bayu, Dini pun tak bisa menyembunyikan respon kagetnya melihat Riko. Hingga membuat Bayu bertanya pada sang istri, "Sayang, kenapa? Kok aneh begitu?" Tanya Bayu pada istrinya. "Enggak sayang, enggak ada apa-apa," jawab Dini. Singkat cerita, 4 bulan kemudian, Bayu harus pergi keluar kota untuk mengais rezeki. Saat kepamitannya, Dini sempat tak mengizinkan sang suami. Namun karena ia tak bisa meyakinkan Bayu untuk tidak pergi, maka Bayu dengan niat baik tetap melangkahkan kakinya untuk hidup sang anak dan istri tercinta. Berangkatlah Bayu. Semenjak itulah Dini jadi tambah bingung dan stres. Hingga pada suatu hari, Riko pun diam-diam mendatangi rumah Dini malam hari. Saat itu Dini sedang mandi dan lupa mengunci pintu rumahnya. Maka Riko pun masuk dan tiba-tiba ia sudah berdiri di depan kamar mandinya Dini. Detik-detik itulah kejadian yang sangat menegangkan buat Dini yang sudah tak tahu mau bagaimana. Maka dengan terpaksa ia lagi-lagi harus melayani Riko. 2 minggu kemudian, karena rasa trauma pada Dini dan stres akibat perbuatan Riko padanya membuatnya jatuh sakit. Kabar itu membuat Bayu harus pulang dari pekerjaannya di luar daerah, walaupun pekerjaannya belum selesai. Hari Rabu, Bayu membawa istrinya ke dokter. Saat itu, Pak dokter memvonis penyakit istrinya akibat trauma dan stres yang dialaminya. Jelas sang dokter pada istrinya.
Mendengar itu Bayu sempat tak percaya dan menganggap Pak Dokternya bodoh. Karena setelah Bayu pikir-pikir, ia sangat yakin bahwa selama ini ia tidak pernah punya masalah dengan istrinya. Apalagi sampai harus membuatnya stres dan trauma. Kepulangan dari konsultasi dokter itu, Bayu lagi-lagi menanyai istrinya. "Aku harap sayang jujur sama aku. Sebenarnya ada apa sih sayang? Dan apakah ada hal-hal yang sayang sembunyikan dariku?" tanya Bayu. Dengan tubuh sakitnya, Dini tetap merahasiakan peristiwanya bersama Riko. Karena ia takkan mungkin menceritakannya dan tak mau membuat Bayu kecewa. Walaupun semua itu terjadi bukan karena keinginannya Dini. Maka 2 minggu kemudian sakitnya Dini semakin parah hingga mengharuskannya dirawat di sebuah klinik. Setelah 4 hari lamanya dirawat, sebagai tetangga sekaligus menjadi bosnya, Riko pun datang menjenguk Dini. Namun kedatangannya justru membuat Dini semakin parah. Karena lagi-lagi ia harus melihat wajah Riko yang selama ini menjadi penyebab sakitnya Dini. 3 bulan kemudian, Dini masih sakit-sakitan dan dirawat di rumahnya karena sudah tak punya biaya lagi. Maka di hari terakhir dari perginya Dini meninggalkan Bayu, ia sempat berbisik pada sang suami. Ia memulainya dengan kata-kata sedih. "Maafkan aku sayang. Maafkan salah dan hilapku selama ini padamu. Aku tak berani menceritakan semua ini sejujurnya karena aku takut kamu kecewa. Namun bagiku, apapun itu, kamu harus tahu semuanya." Jelas Dini dengan napasnya yang tersedak-sedak saat ia tersakit pada Bayu. Lalu mendengar sang istri dengan tidur terlentang dari sakitnya, Bayu pun jadi berubah ekspresi karena ia tiba-tiba mendengar kata-kata harus jujur dari sang istri. Iya sayang, silahkan," dengan nada kebelat pengen taunya Bayu. Maka berceritalah Dini dari awal kejadian hingga ia sakit dan sampai dirinya seperti hari ini. Maka setelah Dini ceritakan semuanya kepada Bayu, sempat Bayu tak percaya. Namun karena melihat ekspresi sang istri yang bercerita jujur padanya dan kronologis yang terjadi pada dirinya, hingga membuat Bayu percaya. Maka sejak itu Bayu sungguh luar biasa. Emosinya yang tak tertahan kepada Riko. Namun karena melihat keadaan istrinya yang tak bisa ditinggalkan, maka ia harus menunggu hari esok untuk melabrak Riko sebenarnya. Namun sayang, jam 8 pagi dini hari, Dini harus pergi meninggalkan Bayu untuk selama-lamanya atau meninggal dunia. Meninggalkan dunia fana ini. Maka Bayu dengan segala perasaannya yang sangat menyedihkan dirinya dan tak tahu harus bagaimana. Sampai di sini dulu. Seperti apakah kelanjutan hidup Bayu setelah ia ditinggal sang istri dan mengetahui penyebab kematian istrinya, yakni akibat perbuatan Riko? Dan seperti apakah kelanjutan hidupnya Riko? Seperti apakah karma yang ia terima? Untuk kelanjutan kisah ini, mohon
ditonton di episode yang ketiga. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh